Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik mahasiswa hari ini yang sudah berkesempatan hadir dalam video pembuatan PDD UKT-PT tahun 2025. Jadi kali ini kita akan melakukan video pembelajaran yang uh, akan saya share sebentar lagi ya. Video ini adalah video pengajaran, video PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nama saya Ani Hairani, dosen program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, video pengajaran yang akan disampaikan adalah mata kuliah hidrologi teknik, ya. Nah, ini adalah mata kuliah hidrologi teknik. Mata kuliah hidrologi teknik itu sebagai catatan untuk adik-adik mahasiswa ya. Ini adalah mata kuliah wajib yang harus kalian ambil. Ini khusus di bidang teknik sipil keairan yang mempelajari proses hidrologi dalam suatu daerah aliran sungai. Dan ini nanti berdasarkan pada konsep neraca air dan siklus hidrologi. Jadi hidrologi ini nanti akan kalian temukan di beberapa mata kuliah di semester selanjutnya. Nah, di sini teman-teman akan mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu merancang debit banjir rancangan untuk suatu kasus perencanaan bangunan air. Nah, tadi saya sampaikan kemampuan ini akan sangat diperlukan dalam mempelajari mata kuliah berikutnya seperti teknik irigasi, teknik drainase, dan capstone design. Nah, untuk materi pembelajarannya ada beberapa poin di sini ya. Siklus hidrologi daerah aliran sungai, infiltrasi, limpasan, curah hujan, analisis frekuensi, hidrograf satuan, hidrograf banjir rancangan, kalau ulang. Nah, tapi kita hari ini hanya akan fokus membahas tentang analisis frekuensi. Baik, ini adalah rencana pembelajaran semesternya atau RPS. Eh, Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, kemudian ini adalah dosen pengampunya, kemudian ada 3 CPL, dari CPL Prodi yang ditawarkan 1 sampai 9, mata kuliah hidrologi teknik terdiri dari CPL 3, CPL 5, dan CPL 8. CPL 3 mampu memilih sumber daya dan komputasi yang sesuai, kemudian CPL 5 mampu menganalisis permasalahan pelaksanaan konstruksi, CPL 8 mampu menemukan sumber masalah rekayasa melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi. Nah, dari 3 CPL ini kemudian dibagi menjadi 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menggunakan perangkat komputer, mampu menganalisis hidrograf satuan sintetis dan terukur, mampu merancang hidrograf banjir rancangan kala ulang, dan mampu mengumpulkan data dan mengaplikasikan teori untuk perencanaan hujan rancangan. Nah, oke, yang pertama, ini mampu menggunakan perangkat komputer. Jadi nanti adik-adik mahasiswa akan mempelajari teknologi SIG atau sistem informasi grafis yang tujuannya untuk menganalisis polygon design dan delineasi gas. Gitu ya. Kemudian CPMK 2 nanti menganalisis hidrograf satuan sintetis yang di sini metode yang digunakan adalah Schneider, Nakayasu, dan SSTN. Kemudian hidrograf banjir rancangan kala ulang yang nantinya akan dipakai dalam perencanaan bangunan air. Kemudian CPMK 4 eh, yang dipelajari adalah analisis data dan em, intensitas juga pola distribusi. Di sini sub CPMK-nya ada sub CPMK 7 dan 8 mengumpulkan data dan mengaplikasikan teori hujan rata, juga mampu mengaplikasikan teori analisis frekuensi. Jadi nanti di CPMK ini adik-adik mahasiswa akan mendapatkan beberapa data hujan dan melakukan pengolahan data untuk bisa dipakai untuk analisis selanjutnya gitu. Baik, ini adalah beberapa referensi yang digunakan. Yang paling kiri ini adalah referensi yang secara global umum digunakan dari Van de Chow. Mungkin adik-adik mahasiswa bisa melihat di em, perpustakaan ya, bisa diakses di perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah hidrologi dari Prof. Siharto. Ya, isinya sangat kompleks dan sangat detail. Kemudian yang hidrologi terapan oleh Prof. Bambang Triatmojo ini tidak sekomprehensif
buku yang sebelumnya, tetapi di sini banyak contoh-contoh soal yang mudah dipahami yang mungkin bisa mahasiswa gunakan dalam memahami pembelajaran mata kuliah hidrologi. Nah, kemudian yang keempat, ini tentu saja kita harus berdasar pada standar nasional Indonesia. Nah, teman-teman bisa akses tata cara perhitungan debit banjir rancangan dari Kementerian PUPR. Begitu ya. Dan untuk referensi pendukungnya, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan dari McQueen, Indarto, Permen PU, dan Panduan Perencanaan Pendidikan. Nah, selanjutnya untuk metode pembelajaran yang dilakukan bisa dua metode yang kita laksanakan. Yang pertama daring, tatap muka di kelas, kemudian yang kedua luring secara Zoom seperti ini atau video tutorial. Jadi video tutorial ini nanti teman-teman mahasiswa bisa akses di My Class ini ya. Jadi di My Class ini ada beberapa eh, yang bisa kalian akses RPS, bahan ajar, video tutorial, termasuk tugas dan penilaian serta presensi juga mahasiswa perlu melakukan di sini karena nanti semuanya akan direkap menjadi satu tersinkronisasi dengan sistem yang ada di universitas. Baik, oke. Oke, saya lanjutkan. Dan ini adalah poin penilaiannya. Jadi kalau yang perlu saya tekankan di sini adalah pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 ini ada UCPMK bersama atau UTS dan UAS gitu. Nah, untuk UTS poinnya memang 10% dan UAS poinnya 20%. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan memang untuk mata kuliah hidrologi teknik, poin paling besar adalah di bagian tugas gitu ya. Nanti tugasnya sangat kompleks mulai dari analisis peta topografi, data hujan dan beberapa data lainnya yang nanti tujuan akhirnya adalah untuk menganalisis debit banjir rancangan di sungai. Gitu kira-kira. Oke, nah ini adalah penjelasan awal tentang mata kuliah hidrologi teknik. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kuliah. Oh, mungkin belum, Bu. Sepertinya belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, eh, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis frekuensi. Apa itu analisis frekuensi? Nanti saya coba tanya ke teman-teman. Ada nggak yang tahu apa itu analisis frekuensi? Oke, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, tujuan analisis frekuensi. Kenapa kita harus melakukan analisis frekuensi? Kemudian yang kedua, pengertian skala ulang. Kemudian yang ketiga, tahapan analisis frekuensi dan jenis distribusi. Ya, nah ini contohnya. Ini saya coba melakukan sebuah analogi gitu ya. Ini ada beberapa data. Misalkan contohnya ada 100 data. Kemudian saudara diminta untuk mendesain tinggi tanggul untuk mitigasi banjir perkotaan. Kira-kira tanggulnya itu seberapa besar tingginya? Ini contohnya 100 data. Nanti akan beda lagi ketika kalian punya 50 data atau 200 data. Nah, kalau seperti ini kira-kira kalian mau pakai data yang mana? Tadi yang mau coba Yang menjawab. maksimum, Bu. Maksimum, Bu. Yang Mas, maksimum, Bu. yang maksimum ya. Oke, yang maksimum yang di sini ya. Ya, Yang Bu. maksimum dari 100 data. Berarti yang ini terpakai tidak? Data yang dipakai itu yang maksimum, Bu. Oke, kalau misalkan kita pakai yang maksimum, berarti nanti konsekuensinya adalah ketika bit banjirnya besar, pasti kapasitas saluran, kapasitas bangunan airnya tentu akan besar juga, jauh lebih besar. Dan nanti budget untuk perencanaan desain, konstruksi, dan lain sebagainya juga akan jauh lebih besar. Memang akan lebih aman, sangat aman, tetapi bagaimana kita bisa eh, melihat seberapa besar, seberapa efisien gitu ya, seberapa efisien ketika kita pakai key yang paling besar. Kalau misalkan ternyata kita cuma punya 50 data, cuma sampai sini, ya kita ambilnya yang maksimum. Data yang ini hilang, kita nggak tahu data yang ini. Nah, gimana cara kita bisa menganalisis atau menentukan mana yang paling efisien, mana yang kira-kira kerugiannya yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar. Oke, jadi ini yang di ini adalah tujuan dari analisis frekuensi. Jadi analisis frekuensi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui berapa kali kejadian banjir itu terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu.
Dari analis frekuensi tadi, maka kita bisa melihat probabilitasnya. Nah, jadi nanti eh, kalian akan bisa menentukan, oh saya mau melakukan desain probabilitasnya sekian persen, 50% misalkan. Dengan kegagalannya 50%. Atau probabilitasnya 100%. Yang pasti akan, yang pasti keyakinannya kegagalannya 0%. Misalkan seperti itu. Nah, itu nanti kalian akan memutuskan mana yang akan dipakai. Nah, oke. Jadi ini adalah salah satu metode untuk bisa melakukan analisis frekuensi yang nanti dipakai sebagai pertimbangan mana eh, nilai yang kira-kira optimum, efisien, dan mana kira-kira seberapa besar probabilitasnya dan seberapa besar kira-kira kegagalan yang terjadi. Begitu. Nah, ini contohnya. Ini ada beberapa data hujan, misalkan ada satu, 2, 3, 4, 5. Kita ambil yang paling maksimum tadi ya. Kalau tadi kan teman-teman bilang diambil yang paling maksimum. Nah, sekarang saya ambil paling maksimum itu tiap tahun begitu. Jadi bukan selama 5 tahun, saya ambil satu nilai, tapi saya ambil lima-limanya. Saya ambil. Kemudian saya lakukan analisis. Berapa kali sih nilai ini terjadi? Nah, itu yang dinamakan dengan analisis frekuensi. Jadi, analisis frekuensi nanti akan menyatakan hubungan antara kejadian ekstrim dengan frekuensi kejadiannya dengan menggunakan metode distribusi probabilitas. Nah, nanti ada beberapa metode distribusi yang akan teman-teman pelajari. Itu kira-kira ya. Baik, untuk bisa lebih memahami, untuk bisa kita lanjutkan ya. Nah, di bawah ini ada beberapa alasan penggunaan analisis frekuensi. Yang pertama, fenomena hidrologi itu sangat kompleks. Nah, kalau kalian pelajari di alam, karakteristik das, kita sudah belajar di pertemuan awal gitu ya. Das itu karakteristiknya beda-beda. Ada yang kemiringannya curam, ada yang kemiringannya landai, ada yang infiltrasinya cepat, ada yang infiltrasinya lambat, ada yang tata guna lahannya full, misalkan hutan, ada sebagian mungkin perkotaan, ada yang mayoritas perkotaan daerahnya. Nanti akan menyebabkan proses hidrologinya berbeda. Limpasan yang ditimbulkan berbeda. Nah, karena kompleksitas yang begitu besar di analisis hidrologi, maka metode yang paling cocok adalah metode statistik. Nah, dalam hal ini salah satu contoh analisis hujan yaitu dengan analisis frekuensi. Analisis frekuensi untuk hujan dan debit banjir, gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi karena fenomenanya yang kompleks. Kemudian yang kedua, acuan dalam penentuan data. Mana yang mau kita ambil? Apakah yang paling maksimum di 5 data ini, ataukah lima-limanya kita ambil? Oke, baik ini eh, kita pakai untuk pertimbangan dalam eh, desain hidrologi dan perancangan bangunan air. Nah, oke, ini ada beberapa tujuan dari analis frekuensi hidrologi. Nah, yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya, analis kapasitasnya. Kalau kita ambil debit banjir yang paling maksimum, berarti kapasitasnya tentu yang paling besar. Nah, apakah kita butuh yang sampai sebesar itu misalnya? Gitu. Kalau misalkan teman-teman desain untuk saluran drainase jalan misalkan dengan eh, desain bendungan, apakah menggunakan hujan atau debit banjir yang sama tingginya? Kala ulangnya misalkan sama-sama 100 tahun, ataukah yang satu bisa 20 tahun, yang satu bisa 100 tahun, atau seperti apa? Kala ulang apa itu, Bu? Nah, jadi nanti teman-teman akan saya ajak belajar. Apa itu kala ulang? Oke. Jadi analisis frekuensi salah satu tujuannya adalah untuk melakukan prediksi kala ulang. Analisis ekonomi. Nah, tadi yang sudah saya katakan, kalau kapasitasnya besar berarti budgetnya yang harus dikeluarkan juga besar. Nah, kemudian yang terakhir evaluasi mitigasi bencana. Misalkan kita tahu ada kejadian banjir bandang di suatu tempat. Kita bisa kategorikan atau kita bisa analisis banjir itu frekuensi kejadiannya berapa kali dalam data yang kita punya. Sehingga besok ketika kita melakukan eh, contohnya membuat pemetaan evakuasi bencana, kita bisa membuat perkiraan. Oh, saya kalau misalkan saya pakai skenario satu ketika banjirnya sangat besar, evakuasinya akan seperti ini. Ketika kita menggunakan skenario yang kedua, misalkan banjirnya skala level yang di bawahnya, oh evakuasinya akan seperti ini. Jadi kita bisa membuat beberapa skenario dari ulang tadi. Gitu.
Semoga bisa dipahami ya. Oke, apa itu kala ulang? Tadi yang pernah dengar nggak? Ini saya ambil dua contoh dari berita atau mungkin teman-teman pernah atau sering dengar di apa namanya di eh, eh, TV gitu ya, berita di TV. Ada banjir banjir di Jakarta eh, pada tahun ini terjadi 5 tahunan, diprediksi 5 tahunan misalkan. Nah ini contoh. Kalau ulang 200 tahun menyerang eh, banjir di Serang. Jadi apa itu kalau ulang? Ada yang coba menjawab? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Mas Wahis ya. Setahu saya banjir kala ulang itu adalah banjir yang kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun itu ini Bu, apa? Maaf Bu, agak salah sedikit. Nah, banjir kala ulang itu misal kala ulang 100 tahun gitu kan Bu. Nah, berarti banjir yang kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun itu 1%, karena ada peluang 1 banding 100 gitu Bu. Oke. Eh, bis, ya, seperti itu. Bukan berarti banjir yang terjadi setiap 100 tahun sekali, tapi ada peluang 1 banding 100 gitu, Eh, Bu. ya, ini jawabannya bagus sekali dari Mas Mahis ya. Jadi ini pertanyaan kedua sudah terjawab nih berarti. Kalau ulang 100 tahun, apakah pasti terjadi setiap siklus 100 tahun? Tadi sudah terjawab oleh Mas Mahis ya. Atau mungkin ada teman-teman yang punya pendapat yang lain? Gak ada? Ya. Setuju, Bu. Jadi, ya silakan. Kurang lebih sama Bu dengan jawaban Oh iya, Mas oke. Mies, Bu. Oke, terima kasih Mas Ivan. Nah, jadi apa sih kalau ulang? Kalau ulang 200 tahun, tadi dikatakan Mas Mahis ya. Berarti eh, dia dalam kurun waktu 200 tahun ada data satu kali yang terjadi. Atau kalau kita balik probabilitasnya berarti 1/200. Apakah pasti terjadi setiap siklus 100 tahun atau 200 tahun? Nah, kita bicara probabilitas. Jadi tidak selalu. Misalkan Merapi meletus, kan probabilitasnya 4 tahun sekali. Gitu ya. Nah, apakah setiap 4 tahun sekali pasti terjadi? Tidak selalu, tapi berdasarkan data sebelumnya, dalam kurun waktu 4 tahun itu terjadi satu kali. Gitu. Nah, jadi ini berdasarkan data terjadi 100 tahun, itu satu kali kejadian. Ya. Tapi tidak selalu misalkan pada hari ini terjadi kala ulang, banjir kala ulang 100 tahun, besok kemungkinan nggak bakal terjadi. Ya tidak, bisa jadi terjadi. Karena kita bicara probabilitas. Nah, ini kalau ulang. Jadi dari 100 data kejadian ada satu data yang melebihi nilai tertentu di sini. Ini misalkan 100 data ada satu yang melebihi nilai tertentu. Kemudian kemungkinan probabilitasnya berarti 1/100 atau 1%. Gitu. Oke, nah ini yang dinamakan dengan apa namanya accident probability atau probability of occurrence. Jadi kalau ulang itu waktu hipotesis atau waktu hipotetik yang apa menyatakan suatu nilai itu sama atau melampaui pada suatu kurun waktu tertentu. Nah, ini contohnya banjir kala ulang 25 tahun. Kalau kita berdasarkan pada rumus ini, 1/T berarti dia akan terjadi, peluangnya adalah 4%. Atau setiap 25 tahun dia terjadi satu kali. Probabilitasnya 1/25 dikali 100 jadi 4%. Tidak terjadinya 96% kegagalannya. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi kaitannya dengan eh, apa biaya tadi seperti apa? Kalau kala ulangnya besar, berarti probabilitasnya kecil. Kecil, kecil. Kalau misalkan tadi 100 tahun, probabilitasnya cuma 1%. Satu Kemungkinan persen. kejadiannya cuma kecil sekali 1%, gitu ya. Kebalikannya. Tapi debit banjirnya semakin besar. Kalau kita Besar. ambil kala ulangnya 100 tahun, dia akan lebih besar dari kala ulang yang 25 tahun. Gitu. Kapasitasnya juga jauh lebih besar. Karena kapasitasnya besar, berarti biayanya sangat. Besar. Besar, Bu. Oke. Nah, ini beberapa tahapan untuk analis frekuensi. Yang pertama, eh, teman-teman bisa mengambil data ekstrimnya per tahun itu apa saja, berapa saja. Kemudian dihitung parameternya, statistik. Setelah itu
diurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar dan tentukan distribusi yang digunakan. Jadi nanti pertemuan depan kita akan belajar berapa metode di probabilitas distribusi yang bisa kalian gunakan, gitu ya. Selanjutnya hitung rumus Weibull dan bisa setelah itu baru bisa dihitung kala ulangnya. Kala ulang 50 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Nah, setelah itu baru dilakukan uji. Apakah distribusi yang tadi kita pakai, jadi kita pilih distribusi yang paling cocok. Karena kita bicara statistik. Kira-kira data kita itu karakternya lebih cocok ke distribusi yang mana? Gitu ya. Jadi bisa jadi data kalian di Jogja atau data sama data di Jakarta bisa jadi karakternya beda. Data di Indonesia dengan data di Jepang bisa jadi karakter datanya beda. Nah, nanti dilihat distribusi yang paling cocok mana. Setelah itu dicek apakah cocok atau tidak dengan uji square dan Smirnov-Kolmogorov. Nah, ini kira-kira beberapa distribusi secara ringkas gitu ya. Ada normal, log normal, bimbel, log persendika. Nah, ini kriteria yang eh, ada di masing-masing distribusi. Jadi teman-teman harus melihat kecocokannya mana. Lebih cocok yang normal, kalau CS CK-nya seperti ini, log normal atau yang lain. Nah, CS CK itu apa? CS itu koefisien skewness, kemudian CK ini koefisien kurtosis. Nah, di bawah ini contoh kurva distribusi normal. Koefisien skewness itu berarti menyatakan kemiringan atau kecondongan. Jadi misalkan ini adalah nilai tengahnya, dia lebih condong ke kiri atau ke kanan atau ke kiri. Sedangkan koefisien kurtosis itu keruncingannya. Apakah dia runcing ke atas, ataukah dia landai? Ini. Nah, ini dilihat karakternya seperti apa, gitu ya. Nah, ini pertemuan depan akan kita pelajari lebih detail gitu ya, metode ini, metode normal, log normal, kumbel, dan sentiga. Nah, mungkin itu kira-kira untuk temuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk tugasnya. Jadi nanti teman-teman coba melakukan analisis dari 15 data hujan menggunakan metode Weibull. Metode Weibull itu ada di sini ya. Nah, nanti dihitung. Ini M ini urutannya, jadi diurutkan dulu. Ini urutan ke satu, kedua, ketiga. M ini jumlah datanya. Jumlah datanya berarti 15, tambah 1, 16. M itu urutannya dari yang terkecil ke terbesar. Nanti dihitung probabilitasnya seperti apa. Nah, nanti silahkan diupload dalam bentuk file Excel gitu ya di My Class. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Kita masih punya Izin waktu, bertanya, Bu. silahkan. Mas Mahes ya, silahkan. Eh, izin bertanya, Bu. Sebelumnya, gimana, apa yang terjadi jika kita desain bangunan sipil gitu berdasarkan data rata-rata banjirnya, Bu? Bukan data ekstrim atau maksimalnya itu, apa yang terjadi, Bu? Oke, kalau kamu tanya rata-rata, berarti kan kita bicara di average ya. Average itu berarti bisa 50% gagal dan 50% terlampaui. Berarti. 50% Berarti. gagal dan 50% sukses begitu ya. Nah, kalau Ya, kita Bu. bicara probabilitas berarti dia probabilitasnya 50%. Nah, kalau misalkan kita pakai rata-rata, bisa jadi nanti eh, bisa jadi nanti nilai yang apa realnya, kenyataannya, debit yang terjadi adalah lebih besar dari itu. Karena probabilitas 50% atau rata-rata 50 itu eh, ada kemungkinan kegagalannya sangat cukup besar begitu ya. Nah, nanti eh, Mas Mahes perlu lihat apakah memang dengan kegagalan 50% itu tidak masalah untuk desain misalkan saluran eh, drainase perkotaan atau misalkan bendungan boleh nggak pakai debitnya rata-rata. Nah, jadi tergantung penggunaannya juga. Nah, kalau kita bicara penentuan apa namanya debit maksimumnya atau misalkan penentuan kala ulangnya itu kita bicara resikonya. Seberapa besar resiko kerusakannya entah itu infrastruktur maupun manusianya kalau misalkan kegagalan itu terjadi. Gitu. Oh, iya. Oh, Misalkan iya. kita mau desain saluran perkotaan, kemudian eh,
terjadi genangan. Berarti kan gagal gitu ya, ada kegagalan. Seberapa besar kira-kira kerugian ekonomi yang dihasilkan? Dibandingkan dengan kalau misalkan kita desain bendungan. Kita desain bendungan, gagal. Kerusakan ekonomi dan dampaknya lebih besar nggak dibandingkan yang saluran drainase tadi? Pasti jauh lebih besar. Karena kalau bendungan jebol, kolaps, nanti akan membahayakan warga yang ada di hilir. Nah, jadi kalau misalkan kita desain untuk bangunan yang lebih besar, resiko yang lebih besar, maka sebaiknya probabilitasnya itu jauh lebih tinggi atau kalau peluangnya lebih tinggi. Tuh. Tapi kalau hanya untuk skala perkotaan atau mungkin rumah sederhana begitu ya, membuat analisis sumber resapan misalnya. Nah, itu cukup rata-rata saya kira tidak masalah gitu ya Mas Maris. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Izin bertanya, bertanya. Ibu. Maaf, Sebentar, Saya, ini siapa dulu ya? Mas Rafli ya silahkan. Setelah itu Mbak Lutfia tadi ya. oh ya Bu. Baik, Nadifa, terima Bu, kasih. tadi. Ih, sorry. Ya, Terima kasih atas waktunya Bu. Mungkin saya ingin bertanya sedikit aja Bu. Untuk tadi kita melakukan analisis frekuensi itu kan dibutuhkan dari data debit ya Bu. Nah, mungkin kalau semisal kita hanya mempunyai data hujan saja itu tapi kita tidak memiliki data debit itu apa bisa dilakukan kita untuk melakukan analisis frekuensi ya Bu? oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Rafli. Nah, jadi untuk apa namanya data yang digunakan bisa data dari hujan maupun data dari banjir. Nah, tapi memang sebaiknya pakai data banjir, data debit banjir. Kalau misalkan data debit banjir tadi itu lengkap datanya dan tidak kontinu gitu ya, selalu kontinu atau tidak ada data yang missing atau hilang atau bolong-bolong seperti itu, maka kita bisa pakai data itu. Tapi sayangnya data debit banjir itu seringkali tidak kontinu atau datanya lebih sedikit dibandingkan data hujan. Gitu. Memang kalau misalkan kita analisis hujan kala ulang 50 tahun, kemudian kita lakukan transformasi gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar transformasi dari hujan menjadi banjir. Nah, bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisa analisis skala ulangnya dari hujan dulu. Kalau misalkan yang tersedia data hujan, kita bisa analis dari data hujan dulu, kemudian kita gunakan metode transformasi untuk mendapatkan debit banjir. Tapi kalau dari segi statistik sebetulnya nanti hasilnya akan berbeda dengan kalau misalkan kita pakai analis statistiknya berdasarkan data debit banjir itu sendiri. Karena nanti kalau kita pakai data hujan, metode itu akan dipengaruhi oleh metode model transformasi yang akan kita gunakan. Begitu ya. Oke, tadi selanjutnya Mbak Baik, Diva ya. terima kasih Bu. Baik, Ibu, izin bertanya. Sebenarnya kan kita dalam menentukan nilai kala ulang itu ada yang kala ulang 10 tahun seperti Q10, Q20, dan Q50 ya, Ibu. Nah, untuk penentuan pemakaian dari Q tersebut itu bagaimana ya, Ibu? Oke, ya terima kasih. Tadi masih ada kaitannya sama pertanyaannya Mas Mahesa tadi ya. Jadi untuk kala ulangnya kita melihat dari resikonya. Nah, sebetulnya dari Kementerian PUPR sendiri juga sudah membuat pedomannya gitu ya. Teman-teman bisa akses Permen PU tahun 2014 sama perencanaan drainase itu kalau nggak salah 2009. Sorry, 99. Nah, di situ ada. Kalau misalkan perencanaan drainase di perkotaan, misalkan perkotaannya kota besar, kota kecil, desa, nanti kalau ulangnya yang sebaiknya dipakai itu kalau ulang berapa? Gitu. Kemudian misalkan perencanaan bendungan, nanti kalau ulang yang dipakai berapa? Biasanya kalau ulang 100 atau ada yang namanya probability maximum flood atau eh, apa namanya probabilitas maksimum boleh jadi gitu. Nah, jadi ada pedomannya yang itu berdasarkan tadi. Resiko atau dampak yang terjadi kalau terjadi kegagalan. Begitu, Mbak Diva. Baik, Ibu, Mungkin terima kasih. 3 pertanyaan cukup ya. Baik. cukup, Baik, Bu. terima kasih yang sudah mau berdiskusi hari ini dan memberikan beberapa apa ya pendapat ya feedback dari materi yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Dari saya minta maaf kalau ada kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup kuliah kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman semua.